Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Perompat, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
Pro 4 RRI Padang. Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Perempat RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Baik sahabat budaya, pukul 8:09 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, saat ini kita akan beralih ke satu program khusus kearifan lokal Sumatera Barat. Dan seperti biasa nanti sahabat Anda bisa bergabung untuk memperdalam dan juga untuk memperluas pembicaraan kita bersama narasumber yang kompeten tentunya dari Fakultas Ilmu Budaya Unan Padang. Baik sahabat, dari Sudirman 12 Padang mengucapkan selamat pagi semuanya dan selamat bergabung dalam kearifan lokal Sumatera Barat. Masyarakat Minangkabau, baik yang hidup di tanah kelahirannya Sumatera Barat maupun yang ada di perantauan, terkenal dengan segudang kearifan lokalnya yang meliputi kehidupan berkeluarga maupun kehidupan bermasyarakat yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, seiring pergeseran zaman, kearifan itu seakan tergerus dari keseharian anak negari Minangkabau ini. Untuk mengembalikan keagungan kearifan lokal itu, Pro 4 RRI Padang hadir dengan program acara Kearifan Lokal Sumatera Barat bersama narasumber yang memahami persoalan ini dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang. Setiap Kamis jam 8 sampai dengan jam 9 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Padang. Kearifan Lokal Sumatera Barat, kearifan ranah Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya di mana-mana Anda berada. Terima kasih Anda tetap bersama kami, baik di frekuensi 92,4 MHz maupun Anda yang bergabung melalui aplikasi RRI Play di Android Anda. Dan sahabat budaya, pagi ini kita sudah berada di program Kearifan Lokal Sumatera Barat. Dan kita masih berbincang dan membahas tentang kearifan Minangkabau dalam menyikapi perubahan ya. Dan khususnya topik kita pagi ini adalah kearifan Minangkabau dalam mengantisipasi dampak perubahan yang negatif ya. Sebagaimana kita ketahui sahabat bahwa perubahan itu adalah suatu sunatullah gitu ya. Perubahan itu adalah sebuah ketetapan dan itu pasti terjadi terus sampai akhir zaman ya. Dan bahkan ada pepatah mengatakan tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan itu sendiri yang abadi ya. Dan untuk membahas masalah ini kita sudah bersama Bapak Dr. Hasanuddin MSI Datuk Tan Patih ya, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang, dan direncanakan nanti juga akan hadir Ibu Nur Hasni MA, masih dalam perjalanan. Ya, alhamdulillah sudah bersama kita Ibu Nur Hasni MA, itu juga dari penggiat kearifan lokal Sumatera Barat ya. Baik sahabat, kita sapa dulu dua narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Pak Dr. Hasanuddin MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Ya, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Iya. Oke, doa Bapak. Baik sahabat, kita juga sudah hadir Ibu Nur Hasni MA. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Iya. Barangkali mohon didekatkan mikrofonnya sedikit lagi Bu. Ya. Oke, baik. Nah, sahabat, seperti biasa Anda bisa bergabung nanti di line telepon 0751812414 dan juga kami buka layanan WhatsApp untuk Anda bagi yang ingin melalui WA ya,
bisa di nomor 0811 6609 240. 0811 6609 240 ya. Topik kita adalah kearifan Minangkabau dalam mengantisipasi dampak perubahan yang negatif ya. Baik sahabat, kita langsung saja dulu langsung ke Pak Hasanuddin ya, Dekan Fakultas Budaya UNAN Padang tentang topik kita ini, dan kita langsung tanyakan saja Pak Hasan. Ya. Sepertinya memang bicara perubahan ini bicara kontinuitas Pak ya. Karena terbukti ini dari perbincangan kita kontinu di beberapa episode ya, kita masih dalam perubahan. Dan memang perubahan saya pikir sebuah persimpangan jalan ini ya. Ketika kita bisa menyikapinya dengan bijak dan benar, maka kita akan lebih baik ke depannya gitu Pak ya. Dan ketika kita lalai, bahkan kita tergilas dalam perubahan itu sendiri, maka kehancuran bakal kita hadapi bersama. Tentu ini suatu yang harus menjadi PR kita bersama, perhatian besar kita, bagaimana mengantisipasinya. Nah, untuk itu Pak Hasan, sesuai dengan topik kita, kearifan Minangkabau dalam mengantisipasi dampak perubahan yang negatif, barangkali Pak Hasan bisa jelaskan seperti apa ajaran-ajaran leluhur kita di Minangkabau ini dalam menerima perubahan, tetapi menseleksinya, istilahnya atah jembareh, menyisihkan atah jembareh gitu Pak ya. Oke, baik, silakan Pak Hasan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita bertemu pada hari ini untuk membicarakan kearifan lokal Sumatera Barat, khususnya Minangkabau. Seperti Pak Adit bilang tadi, yang abadi itu adalah perubahan ya. Dalam perubahan itu ada dua hal yang penting. Di samping perubahan sendiri adalah kontinuitas ya. Jadi ada sesuatu yang dipertimbangkan bahwa perubahan tidak mungkin dihentikan ya, tetapi perubahan mesti dikendalikan. Karena itu mengapa harus dikendalikan? Karena ada dua hal tadi, continuity mesti ada dan perubahan itu pun mesti juga ada. Tetapi di dalam di dalam Islam disebutkan kan begitu. Perubahan itu mesti mengarah kepada sesuatu yang lebih baik ya. Sehingga ada pepatah Arab mengatakan, bukan pepatah Arab ya, tapi hadis ya. Hadis Rasulullah mengatakan kalau hari ini sama dengan hari yang lalu itu rugi kan. Jadi kalau sama itu celaka ya. Tetapi yang mesti ada adalah kalau sama itu rugi ya. Jadi hari kemarin dengan hari sekarang kalau sama aja itu sesungguhnya rugi. Yang beruntung itu adalah ketika hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari besok lebih baik dari hari ini. Itulah. Lalu kearifan lokal Minangkabau bicara tentang perubahan itu adalah seperti Pak Adit sudah hantarkan tadi bahwa perubahan memiliki dampak, ada positif ada negatif, berkaitan dengan pepatah tadi ya, hadis tadi. Jadi yang dikehendaki adalah perubahan ke arah yang positif, dan ke arah yang negatif mestilah diantisipasi. Oleh karena itu ternyata nenek moyang kita sudah merumuskan hal itu di dalam apa yang disebut tadi ungkapan-ungkapan ya. Nah, kalau kita bicara hukum biasanya kan yang menjadi rujukan adalah undang-undang, peraturan dan sebagainya. Kalau bicara tentang agama, kita biasa mencari dalil-dalil nakli ya, dalil-dalil dari kitab suci. Tetapi kalau bicara tentang budaya, dalil-dalilnya itu adalah ungkapan-ungkapan filosofis yang ada. Terutama di Minangkabau ya, kearifan lokal itu ada di ungkapan-ungkapan yang disampaikan, yang menjadi pedoman bagi anak cucu dari nenek moyang kita masa lalu. Salah satu mungkin kita mulai dari ada ungkapan mengatakan seperti ini, secara material perubahan itu mestilah diantisipasi, keadaan masa depan itu mesti diantisipasi dengan cara apa? Orang Minang mengatakan bakulime sabalun nabi gitu ya. Itu dari sisi material ya, kebutuhan pokok. Hidup selalu berubah, mesti positif, maka oleh karena itu orang Minang mengatakan mesti bakulime sabalun habi. Kemudian ada ungkapan yang relevan juga dengan itu adalah ado jangan dimakan. Allah habis baru dimakan. Nah, ini ungkapan yang agak paradoks ya. Kalau ada jangan dimakan. Kalau sudah habis baru dimakan. Ini kan agak simbolik,
dan sepertinya seolah-olah ini tidak rasional. Masa kalau ada baru bisa dimakan, tapi dia bilang ini enggak. Kalau ada jangan dimakan, kalau sudah habis baru dimakan. Nah, kemudian ada juga ungkapan yang relevan dengan itu adalah nak kayu berdiki-diki, imai hulunya kayu kan gitu. Jadi kalau mau kaya ya mesti hemat. Kemudian ada juga ungkapan yang relevan dengan berkaitan dengan itu adalah harok burung terbang tinggi, punai di tangan dilapehkan. Jadi pada ungkapan yang pada kelompok ini itu mengatakan bahwa perihal kebutuhan pokok kita mesti hemat dan cermat. Nah, jangan boros. Perhitungkan masa sulit di masa depan. Nah, jangan ceroboh, jangan berangan-angan akan sesuatu yang belum pasti. Jadi rasional dalam arti orang Minang yang diwarisi kearifan lokal itu dari nenek moyang kita adalah bahwa kehidupan masa depan lebih baik harus adalah menjadi satu yang menjadi prioritas. Namun harus diperhitungkan keadaan-keadaan yang atau efek terburuk dari keadaan masa depan. Dalam hal itu maka harus berhemat. Nah, ini adalah salah satu kearifan lokal bicara tentang kebutuhan pokok tadi. Nah, kemudian ada yang lain-lain juga. Misalnya inge sebelum kanai, jari sarupo jojarami, usang kok babulu ayam. Nah, mungkin dalam bahasa Indonesia bisa katakan ingat sebelum kanai itu bahasa Indonesianya apa ya? Sebelum sebelum tertimpa barangkali Pak ya. Tertimpa sesuatu gitu ya. Iya. Jare serupo jujerami artinya jare itu apa? Semacam jaring-jaring ya apa? Bukan ya? Jare apa? Ranjau ya. Ranjau, tetapi yang fungsinya menangkap sesuatu, misalnya perangkap ya. Benar, perangkap. Jadi perangkap itu seperti jerami katanya. Hati-hati. Kemudian musang kok berbulu ayam. Jadi musang kalau dia berbulu ayam, padahal musang makanannya kan ayam. Ketika dia berbulu ayam, maka kan tertipu ayam-ayam ini. Sehingga dikira temannya, taunya musuh kan gitu. Ya, pada ungkapan itu sesungguhnya kita bisa interpretasi bahwa dalam pergaulan, persaingan, kehidupan yang penuh persaingan dan konflik itu kita harus berhati-hati. Cermati segala gerak-gerik lawan kan gitu. Gerak-gerik siapa saja. Karena apa? Musuh bisa saja seolah-olah seperti teman, seperti kawan. Oleh karena itu tetap memproteksi diri dan antisipasi sebelum dicederai. Itulah hati-hati, ingat sebelum kanai barangkali ya. Nah, kemudian ada juga ungkapan yang satu lagi saja kita tambah dulu, nanti sesi berikutnya setelah diskusi kalau ada yang bertanya bagus sekali nanti. Ada katanya malantai sebalun luluih, maminteh sebalun nanyui. Nah, katanya ini, mengapa demikian? Melantai itu membuat lantai, biasanya kan analoginya dalam sebuah rumah panggung, lantainya kan biasa dari papan atau kayu. Kalau ada lantai yang bolong, maka itu bisa mengancam tuan rumah atau orang yang lewat di atas, yang ada di atas lantai itu akan luluh, terjeblos kakinya, dan itu kan menimbulkan cedera juga. Nah, oleh karena itu sebelum itu terjadi, lantai dulu, perbaiki lantai. Kemudian maminteh sebelum anyui, artinya ketika orang hanyut kan kita harus cari pintas dulu ke muara, ke bagian bawah. Jadi sebelum hanyut sudah dipintas dulu gitu ya. Jadi jangan tunggu hanyut baru dikejar gitu. Nah, sama dengan ungkapan apa, sedia payung sebelum hujan misalnya kan. Nah, itu juga adalah ungkapan-ungkapan yang mengingatkan kita bahwa ternyata nenek moyang kita bilang gitu. Sebelum terjadi harus diantisipasi. Kemudian dia katakan juga ada pikir dahulu pendapatan, sasa kemudian tak baguno. Nah, dalam bahasa ini juga sudah menjadi ungkapan Indonesia. Pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna gitu. Kemudian ada juga ungkapan yang sama yang sejalan, berakik-rakik ke hulu,
Baranang-ranang ketapian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini ada 3 ungkapan yang bicara tentang bagaimana kita mengantisipasi agar tidak hanyut, tidak kena hujan dan lain-lain. Jadi perubahan-perubahan yang tidak diantisipasi sejak awal itu akan berdampak negatif kepada kehidupan, baik kehidupan diri sendiri maupun kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, seseorang mesti mengantisipasinya, memikirkan dampak terburuk dari sebuah keadaan. Itulah kira-kira Pak Adit. Iya. Kita baca 3 ungkapan yang fokus pada 3 hal tadi. Baik. Terima kasih Pak Hasan, menarik sekali bagaimana Pak Hasan mau membeberkan. Awal-awalnya saya agak bingung juga nih, ini larinya ke hemat kok ke perubahan gitu ya. Tapi belakangan udah saya tahu, ternyata memang perubahan itu kan seluruh lini ya, seluruh sisi kehidupan, termasuk kehidupan kecukupan makanan juga gitu ya. Seperti kita katakan sekarang, itu matching sekali saya pikir, ketika lahan-lahan pertanian sudah semakin banyak yang berfungsi menjadi ya katakanlah infrastruktur dan segala macamnya, menjadi properti dan lain-lainnya. Ini kan ancaman juga sesungguhnya bagi kelangsungan kehidupan. Nah, dia diantisipasi oleh pepatah ini, bakul wime sebelum habis gitu ya. Kemudian aduh jadi dimakan, lah habis baru dimakan gitu ya. Luar biasa. Kemudian juga ada ungkapan lain, ingek sebelum kanai, ya jare serupo jarami, musang kok bulu ayam. Ini luar biasa sekali ini. Ini bagaimana sebuah penyamaran terselubung ini. Kalau ada ungkapan juga Pak ya, racun bentuk madu apa istilahnya ada gitu ya. Di luarnya seperti madu tapi ternyata di dalam itu racun gitu ya. Luar biasa orang Minangkabau. Baik Pak Hasan, kita coba ke Ibu Nur Hasni ya. Bu Nur Hasni, seperti kita dengar tadi Bu Pak Hasan sudah mengawali membuka perbincangan kita masih dengan topik yang beberapa pekan ini sepertinya kita konsen sekali masalah perubahan ya, karena memang seperti saya katakan tadi, ketika perubahan adalah sebuah persimpangan, istilah saya itu Pak ya. Ketika kita memasuki simpangan benar, ya udah kita sampai ke surga gitu ya. Ketika kita masuk ke simpangan salah, kita sampai ke neraka gitu ya. Baik, Bu Nur Hasni, barangkali ada yang ditambahkan ataupun dari sisi perspektif lain Ibu melihat bagaimana mengantisipasi perubahan ini, artinya kearifan Minangkabau dalam mengantisipasi dampak perubahan yang negatif ini, Bu Nur Hasni, silakan. Oke, terima kasih. Perubahan, bicara tentang perubahan ini memang tidak akan ada ujungnya. Seperti yang dikatakan tadi bahwa perubahan itu akan selalu terjadi. Sebelumnya telah kita singgung juga, sekali ayah gadang, sekali tapian berubah. Meskipun framing dari zaman itu berubah, akan tetapi esensi budaya Minangkabau itu tetap mengalir begitu. Namun bahaya terbesar bagi suatu format budaya atau adat Minangkabau hari ini ialah jika ia ditimpa anakronisme. Anakronisme dalam arti keliru dalam menempatkan warisan nenek moyang itu. Nah, dalam konteks menempatkannya dalam konteks kekinian. Ya, suatu solusi masalah yang mulanya cemerlang, kerap kali seiring dengan sejalan waktu menjadi bumerang yang makan tuannya sendiri. Nah, hal ini kan banyak kita temukan, misalnya akhirnya diplesetkan secara negatif. Misal ada itu pepatah lah orang Minang itu, tempi nak dia teh tekurona di luar ya. Akhirnya melahirkan dogma-dogma negatif. Nah, ini yang sebenarnya kita bicara PR buat kita bersama. Kenapa ini PR? Karena kita hari ini telah jauh dari itu. Memintih sebelum memintih sebelum hanyut itu ya. Itu bagaimana bisa kita melakukannya itu hari ini. Kalau saya berpikiran, kenapa sampai filosofi adat kita itu bisa melahirkan pemikiran-pemikiran seperti itu tidak lepas dari pengaruh lingkungan, pola pendidikan. Ya, pendidikan di Minangkabau mungkin ini yang perlu patut kita pikirkan bersama, bahwasanya ya pola pendidikan hari ini baik itu di rumah, di sekolah itu tidak seperti kurikulum Minangkabau ya, adat budaya Minangkabau. Yang sangat menarik bagi saya adalah ketika berdiskusi dengan seorang teman yang pernah menuliskan tentang
bagaimana pola pembelajaran masyarakat Minangkabau dulunya. Jadi dalam pola pembelajaran itu terdapat 4 tingkatan ya. Jadi hasil akhir dari pembelajaran itu akan melahirkan kepribadian Minangkabau. Yang pertama itu ada tingkat matan ya. Pernah dengar Pak ya? Pada dalam proses pembelajaran pembelajaran Minangkabau, tahap matan ini merupakan tahap paling dasar. Matan. Nah, pada tahap ini kita kayak anak kecil baru mulai sekolah ya. Jadi diperkenalkan pada tata cara, aturan, teks-teks yang berasal dari tradisi budaya seperti pesambahan maupun teks Al-Quran. Nah, pada tahapan ini kita baru pada tingkatan pengenalan dan penghafalan. Jadi semuanya dikenal dulu terus dihafal ya. Sama seperti kita membaca buku, baru mengisi perbendaharaan pengetahuan kita. Dan biasanya ketika kita ada pada tahapan ini selalu menunjukkan sudah seberapa yang kita kuasai. Nah, dalam istilah Minangnya baradu ujung pinjai nan bakandaan. Nah, selalu mencari lawan diskusi untuk mempertahankan pendapat sendiri. Nah, ini bisa ya bagi orang-orang yang pernah dididik secara tradisional, bila menemukan karakter manusia seperti ini biasanya akan melawannya itu cukup juga galak gitu. Jadi kadang kalau saya diskusi sama Pak Hasan, kalau respon Pak Hasan cuma galak, saya pikir ini maksudnya apa gitu. Apakah saya yang kurang ilmu atau Kadang-kadang anggu alun tentu yo deh Bu ya. Geleng alun tentu enggak gitu ya. Jadi dari dia banyak ada 4 ya, 3 lagi yang itu sampai pada akhirnya pada makrifat, di mana itu levelan di mana mungkin bagi generasi Minang terdahulu udah banyak yang sampai pada makrifat atau mungkin pada levelan kedua makna, di mana pendidikan yang didapat dari lingkungan itu sudah mampu membuat seseorang untuk melihat sesuatu yang jauh di balik apa yang tersurat itu, maknaan. Nah, yang ketiga itu pada levelan hakikat. Hakikat ya. Ya, jadi kepribadian yang tidak hanya sampai udah perbendaharaannya udah penuh, mencari pemaknaan, mencoba mengolah makna di balik itu sudah dilakukan. Terus pada level hakikat ya. Jadi sudah mulai mengenali letak dan fungsi ilmu yang dipelajari. Nah, selanjutnya itu yang makrifat, mencapai kebijaksanaan. Nah, coba kita pikir pendidikan hari ini sudah sampai pada level mana? Meskipun ya secara formal mungkin udah S1, S2, S3, dan udah banyak lagi pendidikan lain yang lain. Tapi mungkin kita bisa lihat ada yang mungkin kalau saya kemarin itu jalan ke Maninjau ya, ketemu sama Datuk Yus Datuk Perpatih itu. Yes, beliau selalu ini. Kalau Mak Datuk pendidikan cuma sampai SMA. Saya kepikiran, Masya Allah SMA beliau sudah ini, sampai saya kepikiran sudah hal apa yang bisa membuat seseorang Yus Datuk Perpatih bisa seperti ini gitu, dengan kata-kata budi bahasanya itu. Saya ketika ditanya apa yang bawa misalnya saya ke sana untuk menemui beliau itu yang disampaikan beliau itu begitu mengena. Nah, hal ini yang tidak kita temukan dalam pendidikan. Ketika saya tanya ke beliau, kok bisa gitu kan, dengan misalnya latar belakang pendidikan formal tidak terlalu tinggi gitu SMA, tapi mampu membaca nantasure di balik yang beyond itu mampu. Nah, itu ternyata tidak didapatkan di pendidikan formal. Itu lebih pada lingkungan. Nah, seperti itu. Nah, jadi ya untuk bisa misalkan seorang Minangkabau hari ini mampu mencari alun takile latakalam, itu tidak serta-merta kayak kita todongkan tongkat yang Harry Potter itu udah jadilah karakter itu gitu ya. Tidak, tapi proses berkepanjangan dari pendidikan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nur Hasni. Ini saya merasa alunannya lari pintih nih Pak Hasan. Artinya dari awal kita masih berada di hulu nih Pak Hasan ya, tentang ajaran-ajaran nenek moyang kita. Ternyata Bu Nur Hasni ini sudah sampai di muara nih Pak Hasan. Tapi itulah sebuah kecerdasan
intelektual dan kecerdasan emosional orang Minang. Saya pikir begitu Pak Hasan ya. Saya berani mengatakan bahwa orang Minang itu punya kecerdasan intelektual dan emosional yang sangat tinggi karena beraja ke alam itu barangkali salah satunya. Baik, sahabat budaya, sebelum kita lanjutkan perbincangan, silahkan bagi Anda yang ingin bergabung ya. Ini jangan Anda sia-siakan kalau istilah saya begitu ya, karena memang topik kita hari ini adalah topik yang sangat membumi, yang sangat menyentuh kehidupan kita sehari-hari dan sangat menentukan ke depannya seperti apa wajah Minangkabau 5, 10 tahun, 15 tahun ke depan ini Pak Hasan ya. Baik, silakan Anda bergabung di 0751 812 414 seperti biasa, atau bagi yang pengen lewat pesan WhatsApp silahkan di 0811 66092440 ya. Baik, sembari menantikan telepon ataupun WhatsApp Anda, saya lanjutkan lagi perbincangan karena saya tidak ingin menyanyiakan waktu yang sedikit ini ya untuk sebuah masalah yang sangat krusial ini Pak Hasan. Baik, saya kembali ke Pak Hasan. Menarik ketika tadi Bu Nurasni sudah mulai bicara why dan how nih Pak Hasan ya. Sementara kita masih bicara what ya. Tapi ini perpaduan yang luar biasa antara Pak Hasan dan Bu Nurasni ini. Nah, saya kembali ke what-nya dulu nih, ke apa nih Pak Hasan ya. Kalau kita lihat dari ungkapan-ungkapan tadi Pak Hasan ya, bahwa ternyata begitu banyak atau orang-orang tua kita beberapa puluh tahun yang lalu gitu ya. Saya juga tidak tahu pasti datanya ini kapan mereka melahirkan pitu-pitu seperti ini, apakah di zaman Bagaruyong atau justru jauh sebelum Bagaruyong di Jalan Dawet Perpati. Saya belum tahu nih pasti ini ya. Mungkin Pak Hasan bisa meluruskan nanti. Nah, sedemikian jauh dan mereka bisa menggambarkan ya apa yang akan terjadi di sekian puluh tahun juga yang akan datang dan memberikan resepnya. Luar biasa Pak kecerdasannya Pak. Maka saya katakan saya bertaruh orang Minang itu intelektualitasnya tinggi loh. Nah, ini kalau kita hubungkan ke pendidikan tadi, Bu Nurasni sudah menggambarkan ada pola pendidikan yang salah tempatkan. Apa tadi istilahnya Bu? Keliru dalam menempatkan warisan nenek moyang ya. Nah, kira-kira sebelum kita ke sana Pak, sebelum kita ke mengambil intisarinya dan menerapkannya, kira-kira apa sih yang membuat nenek moyang kita zaman dahulu itu betul-betul bisa seperti apa ya, seperti kalau sekarang ini mungkin melihat masa depan lah gitu ya Pak ya. Itu kan orang-orang tanda kutip yang hidup di peradaban yang jauh sebelum peradaban modern, tapi sudah punya jangkauan pandangan yang justru pasca modern lagi nih. Ini gimana nih Pak Hasan? Saya ingin menguak ini ke keluar biasaan ini Pak Hasan, silakan. Jadi begini, saya pernah juga menyampaikan waktu itu diundang oleh Nagari Pekan Senayan ya. Waktu itu luar biasa tuh wali Nagari dan ini mamanya minta Pak mohon jadi narasumber untuk pembekalan calon nenek mama. Jadi alasannya adalah ini nenek mama yang mau diangkat ini adalah pertama masih muda, kemudian ada biasanya di rantau baru pulang. Jadi oleh karena itu bagaimana menghadapi anak keponakan yang milenial, dia sampaikan seperti itu. Lalu saya coba telusuri, pelajari tentang filosofi dan kearifan lokal Minang. Ternyata saya temukan karakter anak-anak milenial itu ternyata sudah juga diantisipasi oleh kearifan lokal Minangkabau. Karena apa? Misalnya karakter milenial itu dia suka terbuka untuk perubahan, kemudian dia berpikirnya rasional, macam-macam itu ternyata sudah ada diantisipasi. Apalagi dengan hal seperti ini. Jadi saya melihat, memikirkan mengapa itu bisa terjadi. Lalu saya berpendapat seperti ini, karena orang Minangkabau itu berpedoman kepada alam. Alam itu kan seperti kita pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu, alam itu ada yang tetap dan ada yang tidak tetap gitu. Misalnya soal hanyut gitu ya. Hanyut itu pasti tetap. Pasti hanyut itu tetap. Fenomena kejadian itu tetap aja. Hanyut itu pasti dari yang hulu menuju muara. Sampai akhir zaman tetap aja air itu mengalir dari tempat yang tinggi hulu ke tempat yang rendah.
Oleh karena itu fenomena itu tetap terjadi. Oleh karena itu dia lakukan, ternyata ungkapan itu tetap berlaku sampai kapanpun jadinya. Jadi kalau fenomena hanyut, untuk mendapatkan sesuatu yang hanyut kan biasanya hanyut itu kan sesuatu yang berharga hanyut lalu harus dicari lagi kan. Jadi sebelum kehilangan ya pintehlah di muaro kan di bawah kan gitu. Karena arahnya udah jelas gitu ya. Iya. Jadi saya kira seperti itu karena dia berpedoman pada alam, kemudian ungkapan-ungkapan yang berangkat pada fenomena-fenomena alam itu, maka dia lebih fleksibel dan berlaku terus gitu ya. Kemudian yang tidak berubah itulah yang tidak berubah. Yang berubah itu pun sendiri adalah sesuatu yang sunatullah juga disebutkan ya. Itu fenomena alam juga. Ketika air gadang terjadi, tapian berubah. Itu fenomena alam yang pasti, yang tetap. Oleh karena itu sebagai manusia supaya perubahan itu tidak berdampak negatif, maka harus diantisipasi. Itulah kira-kira. Yang sedikit menggelitik saya nih Pak Hasan. Ya mungkin ini saya sudah ke bawah arus juga nih dari empat pola dari Ibu Nur Hasmi tadi sampai ke marifat gitu ya. Maksud saya begini Pak, belajar ke alam mungkin setiap orang bisa. Artian setiap orang kan melihat alam. Setiap orang tahu bahwa air itu mengalir. Setiap orang tahu bahwa gabak itu ya, atau istilahnya apa ya, mendung itu ada. Setiap orang tahu bahwa panas itu tuh ada cerahnya gitu ya. Tapi tidak setiap orang bisa mengambil bahwa di air itu ada nilai, ada pelajaran. Bahwa di mendung itu ada pelajaran, ya. Bahwa di angin yang merambuh itu ada pelajaran. Tapi orang Minang bisa. Nah, ini yang ingin saya cari nih Pak Hasan. Apa sih? Apakah ini memang hanya warisan genetika kah gitu ya? Yang memang keberkahan Tuhan dari orang Minang yang secara genetika diturunkan, atau lewat sebuah proses sehingga tercipta kearifan seperti itu. Hanya dengan melihat alam, mereka langsung bisa memetik oh ini. Melihat alam, oh begini. Apakah ada prosesnya Pak Hasan? Atau memang keberuntungan kita Vera Minang dapat genetikanya seperti itu? Lakinya ini gimana nih Pak Hasan? Karena kita akan lihat kalau memang proses, apakah bisa hari ini kita refleksikan? Kalau laki ya kita tinggal nikmati gitu bahasanya. Gimana kira-kira bahasa? Pak Adit ini luar biasa. Enggak, saya kebarus dari Ibu Nur Hasmi ini. Soalnya ada matan, ada apa? Ada makna. Dalam sesuatu ada makna, ada hakikat gitu ya, ada marifat juga. Ya, itu nantasure, terakhir nantasara. Jadi ada 4 semua kan. 4 ya. Jadi pertama di awalnya mungkin ya nenek moyang pendiri adat Minangkabau itu adalah memang dia lahir dengan kecerdasan. Saya kira seperti itu ya. Bisa empirik bisa kita buktikan Pak ya. Iya, jadi diantara kita sesungguhnya kan kecerdasan itu memang sudah dianugerahkan oleh Allah. Kemudian bergantung kepada orang yang memanfaatkan dan mengembangkannya. Jadi pada awalnya seperti itu, kemudian itu menjadi sebuah tradisi diajarkan kepada anak-anak. Tidak mungkin sesuatu kecerdasan itu kalau tidak diajarkan akan diwarisi otomatis. Tidak ada yang laki itu, tidak ada yang keberuntungan kebetulan ya. Tapi itu pastilah melalui proses, dan itu proses itu tidak mudah. Tetapi, artinya ada pelembagaan pewarisan Pak Hasan di masa dulu itu ya, sehingga terwariskanlah terus temurun minimal sampai generasi keberapa saya nggak tahu ya. Kalau sekarang saya udah katakan mungkin missing point ya. Missing apa nih? Nah, missing link ya. Nah, itu karena apa? Karena proses pendidikan itu, sehingga kalau dikatakan itu genetis, laki berarti anak muda sekarang biarkan aja, pasti dia mewarisi itu. Tapi ternyata kan tidak kan? Ya. Berarti ada pelembagaan pewarisan. Nah, kira-kira di masa lalu itu seperti apa Pak? Atau lembaga-lembaga apa saja ini yang menurunkan ajaran-ajaran untuk antisipasi perubahan ini? Seperti apa aja di ranah Minang itu? Pertama, lembaga keluarga sistem matrilineal itu sesungguhnya sudah menjadi media untuk proses pendidikan dan pembelajaran itu. Bagi seorang anak atau kemenakan itu yang menjadi panutan itu ada 2. Satu mama, kemudian bapak. Dalam belajar silat juga saya coba telusuri kepada kawan-kawan pemilik atau tua-tua silat itu, dia mengatakan seperti itu. Pertama, kalau sekarang ayah dia dapatkan
tapi biasanya tidak ya. Karena dalam sistem keluarga matrilineal kan satu keluarga itu pimpinannya adalah mama ya. Jadi seorang mama kalau udah melihat kemenakannya sudah mulai tumbuh, mulai remaja dan dewasa, itu kan diajari silat misalnya. Itu belajar, diberikan keterampilan silat. Tapi setelah dia menamatkan sesuatu, dia suruh cari bapakmu, minta juga dari warisan dari bapakmu. Karena bapak adalah orang Sumando, dia punya tradisi sendiri pula di kaumnya, maka pasti dah ada rahasia-rahasia. Jadi belajar pun mulai dari mama, kalau pihak ibu, kemudian dia minta kepada pihak bapak. Nah, jadi belum lagi di masyarakat, apalagi di surau, di lapau, di gelanggang, di tempat mandi, di sawah dan sebagainya. Itu interaksi dengan banyak orang, itu melahirkan kearifan-kearifan yang semakin sempurna. Pelembagaannya seperti itu, mungkin orang menganggapnya tidak disadari, tetapi sesungguhnya pasti penuh kesadaran. Ketika pelembagaan itu diabaikan pada proses pendidikan formal yang kita hadapi sekarang, lalu mama apatis, bapak tidak peduli lagi karena sudah menyerahkan ke sekolah kok, misalnya, maka itu menjadi hilang. Jadi kecerdasan kearifan itu menjadi sesuatu yang baru ketika kita pelajari, seperti mempelajari budaya yang asing. Gitu. Asing di tengah ruangan kita sendiri gitu ya. Bukan di halaman nih Pak. Asing di ruangan tamu kita sendiri, kita jadi asing, luar biasa. Langgang dinarami. Aduh, ini jatuh ke dalam mata nih Pak ya. Baik, sebelum saya ke Bu Nur Hasni ya, ini ada sebuah pesan WhatsApp yang lumayan panjang nih Pak Hasan. Oh iya. Ini dari siapa ini ya? Dari Wira, dari Bapak Wira, pembelajar budaya dari Kuranji. Saya nggak tahu apakah beliau juga mantan dari FIB atau tidak. Tapi yang jelas sapaannya, Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Datu Hasanuddin, Dekan FIB, dan Ibu Nur Hasni, Direktur Minangkabau Folklore Society. Ya. Dari Bapak Wira, pembelajar budaya dari Kuranji. Terkait dengan topik diskusi menarik hari ini, saat ini apakah bisa kita katakan masyarakat Minang gamang ketika kembali ke negari saat ini? Itu dia pertanyaannya. Selama Orde Baru, arena selama puluhan tahun masa Orde Baru terjadi perubahan sosial dan budaya serta pemvakuman sistem tradisional Minangkabau. Ini kata Pak Wira ya. Nah, pemerintahan desa dari Sabang sampai Merauke pada masa Orde Baru mengadopsi sistem daerah lain dan diterapkan. Pemerintahan Orde Baru menciptakan sistem sentralistik untuk mengurangi pemberontakan seperti Orde Lama. Nah, ini cukup panjang Pak ya. Jadi intinya itu pertanyaan pertama tadi, apakah bisa kita katakan masyarakat Minang gamang ketika kembali ke nagari saat ini? Oke. Baik, ke Pak Hasan kembali ya, silakan Pak Hasan. Baik, ini luar biasa Pak Wira di Kuranji ya. Ini pertanyaannya tentang kembali ke nagari. Sesungguhnya saya melihat bukan gamang ya, karena dalam waktu yang cukup lama, tidak hanya pada masa sistem pemerintahan yang diseragamkan dalam pemerintahan desa sejak tahun 79 ya, Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 5 tahun 79, atau kemudian diperkuat oleh Perda Nomor 80 tahun 80 ya. Itu tidak hanya itu, sejak zaman kolonial nagari ini sudah diobok-obok ya. Pertama dibelah-belah, kemudian digabungkan satu kawasan jadi tiga nagari jadi satu nagari. Kemudian itu yang terakhir tahun 79 itu sistem pemerintahan desa itu yang diseragamkan untuk dari Sabang sampai Merauke. Jadi itu cukup lama ya. 79 sampai reformasi tahun 2000 ya, 98 2000 itulah sampai tahun 2000. Artinya 20 tahun, 22 tahun itu proses kita dipisah-pisahkan oleh sistem pemerintahan desa yang awalnya satu nagari menjadi 5 desa, dan satuan-satuan desa itu sudah mengkristal pula menjadi sebuah satuan yang tersendiri. Walaupun waktu itu kerapatan adat nagari ditetapkan sebagai wadah yang tetap berposisi pada nagari ya. Jadi kalau sebuah nagari sebagai ilustrasi contoh ya, sebuah nagari awalnya satu, kemudian dengan sistem desa maka dia dipecah menjadi 5 desa. Lalu ada kerapatan adat nagari yang tetap pada posisi
mewadahi 5 desa tadi. Tetapi perannya itu memang sudah dikecilkan sehingga tidak mampu menyatukan secara sosial budaya masyarakat di nagari tersebut. Sehingga ketika kembali ke nagari dicanangkan tahun 2000 itu banyak hal yang terjadi. Ada yang enggan untuk bergabung, ada yang langsung memisahkan diri dan disetujui, ada yang bersatu kembali, tetap bersatu kembali dengan baik. Tetapi dalam perjalanan sejak tahun 2000 sampai sekarang hampir 20 tahun pula, itu sesungguhnya yang terjadi apa? Tidak nagari yang ideal gitu. Belum nagari yang ideal. Mengapa belum nagari yang ideal? Ya mirip-mirip pemerintahan desa. Makanya kemarin ada seorang wali nagari di Salari HY Matua Agam, kebetulan mahasiswa di Pasca Sarjana S2 Kajian Budaya, dia menulis artikel yang menarik, nagari rasa desa gitu. Itu wali nagari yang menulisnya. Artinya apa? Dia wali nagari akan mempelajari bagaimana, merasakan secara langsung bagaimana kehidupan nagari yang dijalani hari ini. Ternyata dia rasakan itu rasa desa kan gitu. Sama aja dengan desa sebelumnya. Bahkan sekarang saya melihat ada hal yang berkurang ya. Kalau kita menginginkan perubahan itu menjadi lebih baik, ternyata ada beberapa nagari yang merasanya sekarang jadi turun. Kalau dulu sebuah desa itu ada LMD yang itu merupakan himpunan wadah berkumpulnya para ninik mama, itu yang disebut LMD. Lembaga masyarakat desa ya Pak ya. Iya, itu isinya ninik mama saja, memberi pertimbangan final ya. Lalu ada LKMD, LKMD. Itu ibaratnya seperti bapedanya pemerintahan daerah ya. Kemudian barulah masyarakat dan lain-lain. Jadi persoalan program kerja dan lain-lain itu dikerjakan oleh LKMD. Kemudian pertimbangan-pertimbangan di LMD. Sekarang yang terjadi apa? Kerapatan adat negari itu tidak memiliki peran yang cukup signifikan untuk memberikan pertimbangan kepada wali nagari. Lalu ada namanya badan musyawarah ya, BAMUS. Itu juga peran-peran. Walaupun ada beberapa secara struktural sudah dipetakan, dibuat secara baik agar sistem bernagari itu terlaksana, tetapi yang terjadi adalah rasa berdesa tadi. Artinya apakah kalau kita sitir dari judul tadi, apakah Pak Hasan juga sepakat kalau konsep nagari sekarang itu belum sesuai benar dengan konsep nagari sesungguhnya zaman Minangkabau Jaya dulu Pak? Ya benar. Jadi sekarang kita sedang melakukan riset memang beberapa nagari kita pulakan. Kita melihat di Sumatera Barat itu ada variasi-variasi. Ada kalau kita lihat sistem Minangkabau kan ada 2 lari. Lari Kotopiliang dan Butijanyago. Yang satu aristokratis, yang satu lagi demokratis. Tapi juga ada lari nan panjang dan ada lari nan bunta. Lari nan panjang ini ya dalam ungkapan Minang kan pisang sekali-kali hutan ya. Pisang tembatu nan bagata gitu ya. Kalau disebut Kotopiliang dia bukan, Butijanyago antah. Tetapi kalau yang lari nan bunta itu dua-duanya ada. Disebut ya Kotopiliang iyo, Butijanyago apolai gitu ya. Jadi ada 4 ternyata variasi. Itu satu. Yang kedua dalam penelitian kita itu yang sedang berlangsung hari ini adalah ada nagari yang berbasis dulu pernah jadi kerajaan. Karena ada ungkapan undang-undang Luhak dan Lareh kan. Ada Luhak Bapangulu, ada Rantau Barajo kan. Jadi daerah Pariaman, daerah pesisir dan sampai ke Pasaman Barat itu kan ada rajo-rajo. Ternyata di dalam sistem kembali bernagari sepertinya seragam pola Sumatera Barat. Tidak memperhatikan aspek-aspek perbedaan-perbedaan. Oleh karena itu dalam beberapa daerah yang kita teliti itu misalnya ada di Solo Selatan yang paling menentukan adalah rajo. Ada disebut rajo di situ. Kemudian ada di bawahnya kerapatan nagari. Itu para himpunan para ninik mama. Jadi kalau persoalan itu sampai kan biasanya kan bajanjang naik bertangga turun. Kalau dalam keluarga itu diselesaikan oleh mama, pusapu dan lain-lain sampai ke kerapatan adat nagarinya, kerapatan nagarinya. Kalau nggak putus baru bertanya kepada raja. Raja apa? Dia hanya mengangguk menggeleng saja. Tidak perlu banyak penjelasan. Dia mengangguk menggeleng.
Kalau dia manggu, artinya putus. Gitu. Itu yang menarik juga katanya di Taram, ya. Tapi kami belum jadi sampai ke Taram. Payakumbuh Pak ya? Iya, itu tidak rajo, tetapi dia finalnya itu banding persoalan segala macam itu di surau. Surau buka kitab, lalu muncul fatwa. Akhir ketika fatwa selesai. Artinya memang sistem bernegari sekarang. Bernegari kita di Minangkabau ini ternyata tidak bisa juga diseragamkan ini Pak ya. Jangankan secara nasional, secara sumber aja itu sudah nggak bisa diseragamkan. Artinya ada istilah negari masing-masing barangkali kenapa ya. Baik, ini sepertinya kita perubahan yang dari sisi pemerintahan ini Pak Hasan ya. Kalau kita kaitkan ke konteks kita ini. Nah, kita kembali ke bagaimana kearifan lokal Minangkabau mengantisipasi perubahan ini, Bu Nur Rasmi ya. Bahwa ternyata memang semakin kita temukan perubahan itu sudah di seluruh lini kalau saya katakan demikian ya. Benar. Bukan hanya di kehidupan keseharian ya, di konsumsi budaya konsumsi ya seperti yang saya katakan tadi. Ternyata juga ada sistem pemerintahan, sistem pendidikan dan segala macam. Sampai pada akhirnya kita akan kalau bahasa orang Minangnya barangkali Pak Hasan kita akan tasanda Pak itulah. Mengamati keadaan perubahan-perubahan yang seperti itu yang dilihat memang pada muaranya semakin hari itu kalau boleh kita ulang tanda kutip semakin menjauhkan. Ya, semakin menjauhkan dari nilai-nilai awal, katakanlah nilai-nilai sesungguhnya dari yang diwariskan. Nah, saya ke Bu Nur Rasmi lagi, Bu. Ini karena Bu Nur Rasmi tadi sudah melontarkan statement bahwa ada keliru dalam menempatkan warisan nenek moyang. Kita mungkin ingin lebih jauh nih, Bu. Apa nih sesungguhnya makna dari ini dan kira-kira penyebabnya apa, Bu Nur Rasmi? Silakan. Sebelum kita ada pakar ini ya di Indonesia. Keliru monologi, siapa itu yang bapak yang keriting itu? Banyaknya kekeliruan terjadi ya di Indonesia dan begitu juga di Minangkabau. Tapi sebelumnya Pak Dit, saya pengen ini ya sedikit menginikan yang dari Pak Hasan tadi, masalah bagaimana ini ya nagari sekarang itu. Saya teringat, saya pernah nulis dulunya ada sebuah tulisan yang saya sempat masukkan ke Kompasiana, itu tentang evaporasi perjuangan dan pengkerdilan mentalitas masyarakat Minangkabau dalam diskursus sejarah Indonesia. Nah, ini mungkin berkaitan dengan itu, dimana waktu itu saya membaca buku Audrey Kahin, saya lupa judulnya. Audrey Kahin itu sebuah pegangan wajib. Saya sempat ngajar di sastra daerah dulunya. Jadi mahasiswa itu memang dalam satu semester saya kasih buku, kalian baca ini dan kita bahas itu. Nah, dari salah satu buku itu sangat menarik bagi saya untuk melihat bagaimana Minangkabau dari waktu ke waktu, terutama yang banyak itu kan penelitiannya dari luar. Nah, dari buku Audrey Kahin ini saya melihat bahwa kerapatan nagari dari yang disampaikan Pak Hasan tadi itu, kerapatan nagari berubah menjadi lembaga pemerintahan terendah dalam sistem birokrasi nasional, collective governance Kampung Hulu yang selama ini menjadi ciri utama kepemimpinan di Minangkabau di tiap-tiap nagari ya, dialihkan pada sistem kepemimpinan tunggal. Nah, dari salah seorang mereka yang dipilih melalui sistem seleksi. Nah, cara pemilihannya pun sudah mulai diacak-acak ya. Artinya ya sudah yang sebelumnya bukan pemerintahan kekuasaan tunggal nih Bu ya, kolegial mereka ya. Kolegial ya. Tidak kalau sekarang voting apa segala itu. Nah, tidak seperti itu. Dan tidak lupa Belanda menyelipkan konsep otoritarianisme ke dalam pemerintahan nagari yang notabene bertentangan dengan kultur orang Minangkabau. Nah, jadi hal ini berhasil menciptakan hierarki pemerintahan dan nagari dan nagari pun muncul kalau bahasa saya menjadi mandul ya dari sistem bernagari yang seperti dijelaskan Pak Hasan, muncul undang-undang peraturan Belanda itu dengan mengacak-acak semua lini sehingga dipilah-pilih yang ini masuk yang ini tidak, sehingga akhirnya mungkin warisan ini yang sampai saat ini kita terima masih kita lakukan. Jadi kalau ada dulu buku yang saya baca black skin white mask. Jadi artinya bisa kita analogikan Bu, kalau
warisan yang kita terima hari ini sesungguhnya adalah warisan yang sudah diacak-acak oleh kolonial. Iya. Di tidak masa hanya penjajah. kolonial tapi pemerintah pusat. Ingat kita kembali sejarah PRRI itu, bagaimana mentalitasnya, bagaimana akhirnya semua itu semua sistem kita diseragamkan. Berarti bisa kita pertanyakan originalitas warisan yang kita terima hari ini? Iya, mungkin ini ya. Kalau ini alam pikir saya mencoba menganalisa seperti itu. Jadi orang Belanda seperti apa Perang Padri itu, mereka pilih mana grup yang bisa pro dengan mereka dan mana yang mau mereka hantam, itu kan. Jadi yang ini ada brainwash-nya. Nah, seperti itu. Nah, orang kita melalui strategi itu yang dilakukan Belanda itu akhirnya ya dari nenek mamak sendiri ada semacam mulai perasaan yang sudah mulai tersakiti dari dalam itu. Nah, ada yang mengundurkan diri dengan tertib, ada yang mengikuti dengan aturan dari Belanda ini. Karena pada kondisi perjuangan waktu itu mungkin ya Belanda kan represif ya. Nah, seperti itu. Jadi ya kita ini yang hari ini yang kita dapatkan itu adalah berkelanjutannya sistem reunite bukan reunite tapi penyeragaman. Unifikasi. Iya. Seperti itu yang yang saya lihat dari penelitiannya Audrey Kahin. Setelah Belanda itu dilanjutkan lagi tindakan represif oleh pemerintah. Kejadian PRRI itu sempat pernah jalan-jalan ke Malaysia, itu driver kami kan sewa mobil itu, ternyata drivernya orang keturunan Minangkabau. Sedikit mereka ceritakan dia tinggal di Negeri Sembilan itu, bahwa kata datuk-datuknya dulu mereka dari Minangkabau dari keturunan raja. Tapi kok kita raja nggak punya kerajaan gitu ya. Tapi kenapa kita lari ke negeri orang? Nah, itu karena pembasmian PKI itu, mana yang diduga PKI itu akhirnya menentukan. Jadi semua itu berproses. Proses yang cukup bagi sejarah Minangkabau itu cukup menyakitkan dan cukup menghantam karakteristik kita hari ini. Bahkan dalam politik hari ini kita lihat misalkan di tingkat pusat ya, ada pun tokoh-tokoh Sumatera Barat yang hadir itu mungkin tidak vokal membawakan kondisi aspirasi dari Minangkabau, tapi lebih cenderung pada asal bapak senang. Akhirnya karakter itu pun terbentuk dan tidak memberikan ruang lagi kepada Minangkabau untuk menunjukkan keminangkabauannya itu dengan ciri khas seperti yang Sultan Syahrir itu yang di dewan-dewan dulu itu gitu kan. Sempat ketika sekarang misalnya kita terlena dengan semua sejarah-sejarah masa lalu, akhirnya kita sekarang enggan untuk move on dan kita ya terlena di situ. Nah, sementara ya pusat pun masuk dengan apanya kan. Baik, saya ini serasa berada di sebuah seminar luar biasa di bahasan. Ya, terus Bu Rasni. Jadi ini perubahan yang kita coba buka hari ini itu memang perubahan yang sangat-sangat fundamental sekali nih Pak Hasan ya. Dan saya sempat terkaget tadi dari data-data yang Bu Rasni sampaikan. Jujur itu baru kali ini saya dengar gitu ya, dan sebuah masukan yang luar biasa benar penting bagi saya pikir begitu, dan juga pendengar kita Pak Hasan. Oke, pertanyaan saya muncul setelah itu Bu Rasni adalah, ketika kita sudah berada dalam sebuah warisan yang katakanlah tanda kutip yang sudah kabur nih, kalau memang seperti dikatakan Bu Nurhasni tadi nih Pak Hasan ya, bahwa ada pengacak-acakan ya, mungkin bahkan ada yang distorsi yang dimasukkan ke dalam sistem-sistem yang ada sebelumnya di otak-atik. Itu kan dalam konteks sebuah warisan budaya kan itu sudah nggak bisa lagi dipakai itu Pak. Apa bisa kita teruskan atau kita perlu reaktualisasi lagi nih budaya yang sesungguhnya? Gimana nih Pak Hasan? Saya jadi menarik. Saya tawarkan adalah rekonstruksi dulu. Rekonstruksi, oke. Barulah restrukturisasi, refungsionalisasi dan menjadi revitalisasi. Dan apakah langkah-langkah itu sudah ada mulai dilakukan Pak Hasan?
riset kami adalah tentang itu akan merekomendasikan model-model sistem pemerintahan negari yang relevan. Karena itu sesungguhnya sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 614 itu tentang desa. Karena di situ ada desa adat dan Perda Nomor 1 tahun 2018 itu 19 itu memang mengamanatkan pula bahwa nagari itu adalah pola sistem nagari adat, desa adat. Jadi kalau nanti itu bisa kita realisasikan, maka akan ada model-model pemerintahan nagari adat yang kita bisa terapkan nanti. Jadi ini proses rekonstruksi ini. Kita rekonstruksi, kemudian baru fungsi struktur dan vital. Wow, luar biasa nih perjalanannya Pak Hasan ya. Mudah-mudahan disokong oleh OPD-OPD yang lain. Iya, mudah-mudahan kita berdoa nih, mudah-mudahan Pak Hasan diberikan kekuatan, diberikan jalan lapang Pak Hasan ya, dengan timnya sehingga bisa rekonstruksi apa lagi Pak? Fungsi ya, struktur dan vitalisasi. Revitalisasi. Satu hal yang akhirnya saya coba tarik benang merahnya Pak, adalah wajar, gitu loh. Saya bukan membela milenial ya Pak Hasan, bukan membela kaum saya. Kalau saya masih bisa anggap milenial ya. Walaupun saya sebenarnya sudah pasca milenial nih Pak Hasan ya. Tapi kalau saya tarik diri saya milenial, adalah wajar ketika para milenial kita hari ini kabur atau tidak, boleh kita bilang mungkin sudah tidak begitu kenal sama sekali dengan bagaimana budayanya, ketika budaya yang diwariskan itu justru budaya yang sudah tidak murni lagi. Apa yang cocok kita bilang amburadul atau apa? Karena diacak-acak oleh penjajah tadi. Ala Banang Kusui. Pak. Oke. Tapi ala kusui sarang tempuh. Oke, nah kalau Pak Hasan menawarkan adalah rekonstruksi tadi ya dengan tahapan-tahapannya. Kita mendoakan Bu Nur Hasni ya, itu kan berjalan lancar. Nah, Bu Nur Hasni sendiri nih dari posisi sebagai Minangkabau folklore ini ya. Nah, ini apa nih yang akan coba dilakukan Bu Nur Hasni untuk merekat kembali dan merestrukturisasi kembali budaya-budaya ini, katakanlah sejalan dengan Pak Hasan tadi, sehingga ketika dari lembaga akademisi sudah berjalan gitu ya, dari lembaga masyarakat juga sudah berjalan, kita berharap ini akan jadi sebuah kekuatan luar biasa. Apa nih Pak Bu Nur Hasni, silakan. Mungkin mengikut Pak Hasan ya. Enggak. Gini, nanti itu mungkin gambaran pertama saya dulu tentang sepertinya saya harus mendirikan sebuah lembaga ya yang bergerak di bidang ini. Jadi di folklore kemarin saya bicarakan dengan kawan-kawan Minangkabau Folklore Institute tepatnya, karena di sini kita akan melakukan pengkajian dan pengabdian. Karena dulu saya basicnya juga ada ngajar di kampus, itu mantan mahasiswa masih sangat dekat gitu. Jadi kepikiran di sini, ayo untuk milenial yang kalau dalam asumsi saya yang perlu diapakan sekarang itu adalah yang seperti yang pernah saya tuliskan itu tentang perubahan ini dulu. Ketika ini saya perhatikan di ruang-ruang kelas waktu itu, ketika saya memberikan ini kepada mereka, terpancing gitu. Mereka terpancing. Ternyata seperti ini, begini. Jadi perubahan yang kita bacakan ke mereka tidak hanya sebatas ada gium filsafat seperti itu, tidak, tapi melihat real. Ini juga dilakukan seperti ini. Hari ini kita bernostalgia dengan memori bahwa Minangkabau dulu seperti ini, negara ini dibangun oleh orang Minangkabau. Itu karena mereka zaman dulu sudah berbuat, sementara kita hari ini bagaimana? Melihat misalkan jalan di orang lalu. Kita bagaimana hari ini? Nah, mestinya ketika ada kesadaran untuk itu, nah disitulah kita bergerak. Nah, jadi mungkin kalau kami dari folklore Minangkabau Folklore Institute ya merangkul kembali yang milenial ini. Saya gambaran yang saya berikan ke kawan-kawan, ayo kita masuk ke kampus-kampus untuk mengambil mahasiswa, kita ambil pojok-pojok diskusi, kita akan membahas ini dan nanti itu yang akan kita sebarkan. Jadi akan lebih banyak lagi sehingga bisa melahirkan pemikir-pemikir yang hari ini tidak hanya sibuk dengan gadget, sibuk dengan sosial media yang menurut saya sudah kadang hal yang tidak penting pun sudah. Dan yang pojok-pojokan seperti disampaikan Bu Nur Hasni tadi,
itulah barangkali hilangnya fungsi lapau, Pak ya. Benar. Iya. Lapau. Iya, kearifan lapau semua Minangkabau tempo dulu, Bu. Kalau sekarang dikatakan pojokan ya. Dulu kan orang Minang mojok di lapau ya. Ngumpul di lapau, berdiskusi di lapau ya, menyampaikan pemikirannya ya. Dan bahkan sampai demokrasi juga terjadi di lapau. Oke, baik, tanpa terasa kita sudah bahasan. Ini sepertinya memang sesuai dengan moto kita tadi bahwa perubahan itu tidak pernah berhenti, ya. Tapi juga kita tidak mungkin juga tanpa perhentian gitu ya diskusi kita. Dan mudah-mudahan masih ada waktu lain kita untuk lebih memperjelas lagi. Saya masih penasaran ini dengan kondisi hari ini. Jujur, saya sendiri kaget ini. Ternyata sudah seperti itu parahnya terjadi distorsi, terjadi disorientasi dari adat kita sendiri yang sudah diacak-acak ini di tengah perjalanan dari hulu ke hilir ini, Bu Nur Hasni dan Pak Hasan. Mudah-mudahan kita berharap Bapak berdua bisa ini menjadi inisiasi dan sekaligus juga inspirasi bagi yang lainnya untuk berbuat gitu ya, bahwa kita harus berbuat seperti itu kan Bu Nur Hasni tadi. Baik, Pak Hasan dan Bu Nur Hasni, terima kasih atas kehadirannya dan juga bincang-bincangnya yang luar biasa pagi ini. Dan juga terima kasih Pak Wira tadi ya. Pak Wira, terima kasih juga atas masukannya, dan juga pendengar yang lain saya yakin tetap menyimak dengan baik ini ya, walaupun tidak sempat berkontribusi. Mudah-mudahan ini menjadi pemikiran kita bersama, renungan kita bersama, dan mengawali gerakan kita bersama untuk merestrukturisasi, kemudian merefungsi juga gitu ya, dan merevitalisasi adat Minangkabau, sehingga tidak hanya bernostalgia seperti yang disampaikan Bu Rahni tadi ya, tidak hanya menepuk dada inilah kami dulu, Minangkabau dulu kan gitu ya. Pertanyaannya bagaimana Minangkabau sekarang gitu ya. Mudah-mudahan ini terjawab dan bisa memberikan yang terbaik untuk kita ke depannya. Akhirnya saya Hatorman bersama Bapak Dr. Hasanuddin MSI, Dekan FIB Unan Padang, dan Ibu Nur Hasni MA dari Minangkabau Folklore Sumatera Barat ya. Oke. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di kearifan lokal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Minangkabau, baik yang hidup di tanah kelahirannya Sumatera Barat maupun yang ada di perantauan, terkenal dengan segudang kearifan lokalnya yang meliputi kehidupan berkeluarga maupun kehidupan bermasyarakat yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, seiring pergeseran zaman, kearifan itu seakan tergerus dari keseharian anak negari Minangkabau ini. Untuk mengembalikan keagungan kearifan lokal itu, Pro 4 RRI Padang hadir dengan program acara Kearifan Lokal Sumatera Barat bersama narasumber yang memahami persoalan ini dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang. Setiap Kamis jam 8 sampai dengan jam 9 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Padang. Kearifan Lokal Sumatera Barat, kearifan ranah Minang.